Pak Suki ini seperti apa pandangan atau kontemplasi kita berbicaranya nih? Saya kira menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ini kita menagih janji kemerdekaan. 79 tahun silam Ibu dan Bapak pendiri Republik menjanjikan kecerdasan untuk bangsa Indonesia. Tapi hampir 79 tahun kemudian kecerdasan IQ warga kita berada di ranking 130 dunia. Karena itu kita harus bahu-membahu untuk memperbaiki sistem pendidikan, berikan kesejahteraan kepada guru, perbaiki method of learning, dan juga keberpihakan kepada kaum papa, kaum miskin, agar mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan mengirim guru-guru terbaik pada kantong-kantong kemiskinan, sehingga mereka bisa menikmati the best education, pendidikan terbaik. 79 tahun silam Ibu dan Bapak pendiri bangsa mengamanahkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 diucapkan dengan mandat kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan segelintir orang, bukan kesejahteraan kaum kaya, tapi kesejahteraan bersama. Ini pula yang hari-hari ini disuarakan oleh Paus Fransiskus dengan slogan Co-Prosperity of All, kemakmuran bersama. Karena itu setelah hampir 79 tahun kemudian kita menghadapi struktur ekonomi yang timpang. Ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin, ekonomi yang tidak berpihak kepada kelas menengah. Karena itu saatnya kita bahu-membahu, gotong royong untuk memberikan satu keberpihakan kepada kelas menengah dan sekaligus kelas miskin agar mereka bisa berdiri tegak sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia yang sama-sama menikmati kemerdekaan sebagai satu jembatan emas untuk memperoleh kesejahteraan bersama dan sekaligus untuk menikmati kecerdasan berbangsa. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa menjadi masukan dan membuka wawasan terutama menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia, terutama kemudian dalam mewujudkan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kata keadilan terpatri dalam Pancasila, landasan filsafat kehidupan bernegara. Kata adil dan keadilan juga kita temukan dalam konstitusi, aturan dasar yang menjadi landasan pendirian dan penyelenggaraan negara. Namun mencari keadilan di bumi Pancasila kerap terasa menyesakkan dada. Hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, membuat peradilan kehilangan marwah. Saat koruptor panen diskon hukuman, ada lansia yang menjadi pesakitan. Investor besar difasilitasi, namun usaha kecil makan hati. Serbuan retail modern ke pelosok Nusantara membuat toko kelontong mati merana. Kolusi, nepotisme, orang dalam merusak tradisi meritokrasi. Konstitusi menjadi komoditi untuk memuaskan hasrat pribadi. Sebentar lagi kita memperingati 79 tahun Indonesia merdeka. Sudahkah prinsip keadilan jadi nafas penyelenggara negara? Profesor George Fredrickson mengatakan model administrasi publik baru tidak hanya soal manajemen birokrasi, namun memasukkan aspek keadilan sosial. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah bersama kami dalam Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.